seorang pemimpin itu harus bisa memberikan harapan kepada subordinasinya. Harus juga bisa memberikan harapan pada diri sendiri. Karena kadang-kadang when you're on top ya, kalau menjadi seorang leaders, itu you feel lonely loh, sendirian. Karena you cannot share things pada semua kan. So you have to make yourself punya harapan sendiri. Iya, betul. Kalau enggak, kita gimana mau berpikir positif, ya kan? Jadi kita mesti punya harapan sendiri. Sahabat Media Indonesia, selain dikenal publik sebagai pengusaha nasional, profesional yang berkarir gemilang, Bung Arsyad Rashid ini memiliki kepedulian yang tinggi pada nilai-nilai kemanusiaan dan aktif dalam berbagai macam kegiatan sosial. Indika Energi salah satu contohnya memiliki Indika Foundation dan Bung Arsyad sebagai chairman di sana. Jadi kalau bicara Indika Foundation, balik kepada values Indika. Ya. Karena values Indika tadi integrity, Bhinneka Tunggal Ika itu unity and diversity, teamwork which is gotong royong, achievement dan social responsibility. Nah, ini social responsibility. Dan selain social responsibility ini juga, waktu yayasan ini mau didirikan adalah bagaimana kita bisa juga berkontribusi terhadap bangsa yang dengan membangun karakter bangsa, berkontribusi untuk itu. Okay. Ya. Yang mana tadi kita kan mengambil yang Bhinneka Tunggal Ika itu kan dari Pancasila. Yeah. Itu adalah, dan we believe in it. Yeah. Yang tadi dikatakan perbedaan itu adalah kekuatan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sisi inilah kita ingin bahwa the Indonesian values kita bisa berkontribusi untuk itu. Nah, Yayasan Indika untuk Indonesia itu namanya. Memang di nama lainnya lah Indika Foundation. Tapi setelah yayasan adalah Yayasan Indika untuk Indonesia. Very clear bahwa bagaimana Indika bisa berkontribusi terhadap membangun karakter bangsa dengan Indonesian values and culture. Kalau lebih lanjut lagi bicara mengenai hal itu, apa sih values-nya? Yeah. Tadi kebinekaan. Nah, bicara bagaimana pluralisme. Yang dimana awalnya itu kita percaya adalah dengan peace, kedamaian. Kedamaian. Sudah itu juga kita bicara bagaimana toleransi. Yeah. Jadi kalau program-program seperti itu yang dilakukan seperti apa? Ada, kita buat program. Menarik sih. Ya apa namanya, ada, kita bikin satu misalnya toleransi.id gitu. Oh, ada juga di dalam payungnya Indika. Iya, dan itu ada namanya toleransi.id. Gitu, ya. Nah di situ kita mendorong bagaimana the values of toleransi tadi. Iya. Ya kan. Jadi menghargai, ya kan, menghormati perbedaan. Itu kan toleransi. Iya. Nah, dalam di situ. Nah di situ makanya, dan di sini susah nih. Kan kalau bicara impact ya, bicara social impact, yang paling pertama dikatakan how do you measure the impact? Gitu kan. How do you measure impact? Supaya apa ya, setiap kali ₹1 yang kita keluarkan, impactnya gimana nih? Tapi paling susah tuh kalau kita bicara mengenai sesuatu yang tidak kelihatan. Karena toleransi ini kan bukan sesuatu yang juga bisa ukur. Betul. Gitu kan. Nah ini kayak begini yang memang sulit. Tapi kita bilang udahlah, we need to do something. Gitu. Nah, dan ini nggak suatu proses yang mudah. Kayak seperti di perusahaan. Di perusahaan waktu kita bicara value system di perusahaan, membangun suatu values dalam perusahaan, itu kita harus instill the values terus-terusan. Nggak boleh bosen terus. Commitment from the leaders, and then terus kita masukin terus value-nya itu. Karena itu kan membangun values, nilai. Sama dengan hal ini. Jadi kita harus tanam terus nih values ini. Jadi terus digaungkan. Terus digaungkan. Harus. Gitu. Saya merasa bahwa waktu kita terjadi 98, ya, proses reformasi yang terjadi, unfortunately waktu itu kan mungkin terlalu euforia, yang akhirnya terlupakan sesuatu preservasi yang kita lakukan. Apa? Itu budi pekerti. Yeah. Bicara values Indonesia, culture Indonesia. Gitu. Nah, disinilah kita ingin this preservation of the values of Indonesia itu terus kita pionirkan. Instilling it, toleransi.id. Nah, cuma dengan cara yang berbeda.
Karena sekarang udah canggih nih, kita teknologi, kita punya sosial media dan segala macam. Ya of course, we have to adopt terhadap situasi adaptasi. Ya udah kita pakai sosial media dan lain-lain. Terus sekarang kan target marketnya kebanyakan millennials, ataupun sampai Gen Z sekarang mestinya. Ya kan itu gimana nih? Karena ini prosesnya panjang, never ending story. Karena harus terus ditanam, gitu kan. Terus juga kita bangun misalnya Islami milenial. Ya, milenial Islami. Jadi gimana ngajak teman-teman menjadi yang namanya Islam is cool loh. Islam is love. Peace. Yeah. Is suatu love, cinta. Ya kan? Nah ini, tapi untuk melakukan hal ini semua, kita juga bilang, di sinilah perlu gotong royong, kolaborasi, gitu kan. Jadi we are not ourselves kok, kita bukan mau magang atas nama sendiri, enggak. Terus juga dengan itu apa? Oh kenapa enggak? Kalau ada teman-teman lain yang sudah melakukan hal itu, kalau ternyata baik, kenapa enggak kita amplifikasi aja ya? Nah itu yang dilakukan. Makanya kita kerjasama, kita lihat. Contoh lah, kayak ada program ya, salah satu tuh Sabang Merauke. Itu satu program kita bilang, wah ini bagus program ini. Kenapa? Itu misalnya mengundang seorang anak dari satu agama misalnya, untuk tinggal selama seminggu dengan satu keluarga yang berbeda agama. Itu menarik. Kenapa? Dan itu ada pendampingan pasti ya? Ya, tapi maksud itu diperkenalkan. Akhirnya kan ternyata keluar dari situ merasa, oh sama aja ya. Ya, I'm still ini. Nah, akhirnya kan ini kan, karena kita kalau cuman hanya tahu tapi tidak merasai, beda loh. Ini kan merasai. Gitu. Ya. Langsung ya? Langsung. Nah, hal-hal inilah yang coba kita amplifikasi. Ya. Jadi dari sana toleransi itu dibangun ya? Ya, tapi dengan cara tadi kan, melihat bagaimana. Kita kerjasama sama DFQ waktu itu, Ibu Sri Mulyani sangat ini, terus bilang, ayo kita buat, ya kan. Supaya keluarga besar di sana ikutan nih dalam program ini, kan asik itu. Ya. Nah, jadi program-program ini yang istilahnya itu kita lakukan dengan teman-teman lainnya. Apakah itu universitas, apakah NGO yang lainnya, apakah yayasan yang lain, apakah perusahaan lain. Yang penting adalah membangun pemikiran value yang sama. Kalau yang sama, yuk kita dorong. Gitu. Nah jadi itulah yayasan Indika. Nah kalau udah bicara karakter bangsa gitu, kita bicara culture, kita bicara values, ya balik-balik juga seseorang itu mesti sehat dulu. Jadi kadang-kadang kita juga we push on health gitu ya. Nah, jadi kalau balik ke perusahaan selain Indika ini, jadi kalau national program kita buat di yayasan. Tapi kalau udah yang namanya di sekitaran perusahaan itu sendiri-sendiri itu. Gitu. Nah itu diakumulate menjadi satu kesatuan. Gitu. Apa yang kita lakukan. Gitu. Jadi 4 pilar kalau di sisi perusahaan secara menyeluruh. Kalau di perusahaan itu ada health, kesehatan, pendidikan, gitu. Nah terus lingkungan hidup dan juga economic empowerment. Barangkali karena latar belakang Anda juga sebagai putra TNI, ya. Jadi nasionalisme itu sudah ditanamkan sejak dini kan. Saya rasa I thanks pada ayah ibu saya. Keras ayah dan ibu keras. Kadang keras banget. Usia beliau sudah dikirim ke Singapura, bayangkan. Iya, waktu umur 10 saya udah dikirim keluar, tinggal sama keluarga Arab di sana di Singapura. Itu keluarga lain? Orang lain. Itu bukan saudara? Bukan. Saya tinggal di satu kamar, satu bed gitu, saya tinggal di keluarga Arab. Kenapa ayah ibu pikir karena keluarga Arab kan supaya Islam agamanya, supaya saya tetap bisa belajar Al-Quran, sholat dan semua gitu kan. Jadi saya taruh di situ gitu. Kadang-kadang waktu saya juga punya anak sendiri, anak saya waktu putri saya umur 10 saya lihat, ya ampun ya Allah, saya bilang kok saya aja nggak tega gitu kan. Tapi saya sempat nanya sama ibu, Bu, kok tega Bu? Tapi kan lain zamannya. Pada waktu itu kan perlu. Kok bisa perlu? Iya, karena kan kalau kita nggak siapkan kamu begitu, kamu nggak bisa survive tuh dalam dunia ini. Dan jadi ayah sama ibu tuh satu tuh mengenai hal itu. Pemikiran itu satu. Jadi dua-duanya keras dengan yang berbeda.
Luar biasa. Ya, kan? Dan nilai-nilai itulah yang Anda bawa sampai sekarang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya merasa itu proses kehidupannya. Terus kalau bicara toleransi mungkin juga bicara, ya ibu saya tadinya gini, waktu sebelum ketemu ayah, ibu tuh agak beragama Katolik. Oke, berlatar belakang Katolik ya. Sekolah Katolik, agama Katolik. Lalu waktu menikah ibu masuk Islam, ikut sama ayah. Terus akhirnya ibu lebih Islam dari inilah, ya kan, lebih rajin baca. Wah, ibu saya tuh udah kalau bicara Quran, bicara doa. Nah, itu juga dengan begitu saya melihat latar belakang bahwa keluarga dari ibu agamanya berbeda-beda. Saya lihat juga ada yang kawin dengan orang Bali, akhirnya masuk, ya ada yang jadi Hindu agamanya, ada yang menikah juga jadi Buddha ini. Nah, keberagaman ini saya lihat dari kecil. Dan saya lihat semuanya happy-happy bersama, kita bisa jadi sama-sama, saling menghormati. Ya. Jadi itu juga membangun dalam proses kehidupan saya. Dan juga mungkin lalu saya tinggal di Singapura, saya lihat ada orang India, orang Cina, bule, berbagai macam etnis. Agama juga lebih lagi. Ya. Terus saya ke Amerika. Waktu saya SMA, masuk asrama saya di Amerika. Nah di situ pun sekolah semi militer lagi kan, karena ayah pengennya sekolah semi militer. Nah disitulah saya bertemu sama Agus. Actually, saya umur 16, Agus 15. SMA ya ketemunya? SMA. Agus Lasmono itu ya? Saya umur 16, Agus 15. Kita ketemu di asrama, di sekolah di Amerika. Yang semi militer tadi itu. Nah terus dari situ alhamdulillah, maka kalau bilang sama Agus, kayak kita lebih lama berdua dibanding istri kita. Iya kan? Pasti. Ya kan? Kalau saya udah 51 sekarang, bayarnya 16. Dari umur 35 tahun. 15, 16. 35 tahun. Kita berdua istilahnya saya dan 35 tahun. Ya kan? Nah tapi yang saya syukuri, karena gini, bisa berteman belum tentu bisa bekerja sama, berpartner, belum tentu bisa bekerja sama, ya kan? Belum tentu bisa mempunyai satu persaudaraan. Betul. Ya kan? Ini alhamdulillah. Dan teruji loh. Alhamdulillah teruji. Sampai sekarang. Iya. Jadi itu satu bersyukur lah, keberuntungan buat kita. Ya. Jadi ya, tapi balik kepada mungkin value system yang saya lihat. Itu ya dalam proses kehidupan saya tadi. Makanya saya mengatakan bahwa one of my the leadership saya katakan authenticity. Ya, Indika Foundation juga membangun GSI Lab ya. Iya. GSI Lab itu Genomic Solidaritas Indonesia ya. PT Genomic Solidaritas Indonesia. Dan itu satu laboratorium PCR ya. Betul. Terbesar di Indonesia. Iya, secara kapasitas per harinya itu bisa 5.000. It is boleh dikatakan mungkin one of the largest di Indonesia ya, untuk satu lab ya. Dan menarik itu juga itu jadi gini, buat saya ini percontohan yang namanya sebagai PT sosial. Oke. Yang dimana nah ini masalah my belief ya, Saya bilang kalau bicara Pancasila, bicara ideologi Pancasila, mestinya kita juga belah ekonominya gimana. Betul. Ekonomi Pancasila. Nah, bicara ekonomi Pancasila, itu saya bilang kita tuh bukannya sosialis, kita bukannya kapitalis Indonesia. Ekonomi Pancasila itu ada di tengah-tengah. It's not finance first, it's not social first, it's in the middle. Nah, middle ini namanya kalau bahasa kerennya hari ini social enterprise. Ya kan, kewirausahaan sosial ataupun perusahaan sosial. Gitu. Yang dimana menarik, karena di Indonesia unfortunately belum ada nih PT sosial secara entitas ya. Jadi selalu orang bikin yayasan, bikin PT, yayasan ini dimiliki oleh PT ini misalnya gitu kan. Kalau di luar udah ada, di Amerika ada B Corps, di Singapura ada, di UK ada. Nah ini yang saya juga, merasa diri pribadi ini secara passion mendorong bersama-sama teman-teman lain untuk menciptakan undang-undang untuk merecognize yang namanya wirausaha sosial. Nah ini sebagai contoh. Jadi kesepakatannya adalah kita buat suatu gerakan sosial dengan profesional, dengan sistem perusahaan. Yang dimana sistem perusahaan, yang dimana perusahaan tersebut, ya kan, kalau biasa itu
kalau udah pendapatan besarnya itu dibagi pada pemegang saham. Ini enggak. Majority of apa yang di-earn atau paling dapatkan itu tidak dibagikan pada pemegang saham, tapi harus dikembalikan pada misinya. Misinya GSI apa? Nah, GSI itu misinya adalah untuk memperkuat namanya industri kesehatan di Indonesia dengan preventive health. Apa? Contohnya sekarang ini pandemi yang ada. Makanya kita namakan Genomic Solidaritas Indonesia. Karena ujung-ujungnya salah satu yang kita hadapi sekarang ini, dengan adanya virus COVID-19 ini, ya, kita harus mesti tahu virus ini kayak gimana sih. Karena virus COVID-19 di Indonesia itu berbeda dengan yang di China, dengan yang di Amerika, karena punya sesuatu karakteristik yang berbeda pastinya. Nah, untuk supaya kita bisa mempunyai vaksinasi yang lebih baik, lebih tepat, ya, atau obat-obatnya, atau apanya ke depan, kita mesti mempunyai yang namanya suatu laboratorium yang bisa menganalisa hal ini. Ya. Tapi mulai dari data. Kalau nggak ada datanya gimana mau analisa? Nah, dengan itulah mulai dengan testing, yaitu dengan swab tadi, PCR. Ya. Tapi hasil data-data ini ke depannya bisa untuk dilakukan genomic sequencing untuk bisa melihat virus-virus ini, the different strains of the virus. Dan tambah banyak datanya, tambah bagus, tambah akurat. Ya. Nah, ini bukan hanya untuk COVID-19, tapi juga untuk pandemi amit-amit, penyakit-penyakit lainnya. Nah, jadi itu gerakannya. Nah, ini juga bukan kita sendiri, memang inisiatornya Yayasan Indika. Tapi dengan ini kita ajak juga Yayasan Adaro, kita ajak juga Yayasan Cinta Anak Bangsa, kita juga ajak Nostar, Yayasan Nostarnya, kita ajak juga Yayasan dari Toba sendiri, saya ajak. Jadi teman-teman semua kita ajak. Dan itu saya merasa itulah hebatnya Indonesia sebetulnya. Mau melakukan satu misi, ya kan? Karena waktu itu kebutuhan perlu adanya testing. Betul. Bicara sama teman, only few call, semuanya langsung. Tapi bilang, yuk jalan depan ya, oke, kita jalanin dulu. Semuanya ikut. Jadi di situ saya bilang the values of namanya kebersamaan, gotong royong satu persatu ada gitu. Nah jadi makanya dibuat lagi SI Lab itu. Jadi suatu perusahaan sosial dan sebagai percontohan nanti. Ya, Anda juga tercatat sebagai Ketua Dewan Pengawas ya, Yayasan Cinta Anak Bangsa. Iya. Belum lama ini juga menggulirkan gerakan Light Up Indonesia. Iya. Betul. Jadi gerakan yang memberikan penerangan kepada keluarga prasejahtera ya. Ini menarik kalau bicara sebelum kita lari ke Light Up, bicara tentang Yayasan Cinta Anak Bangsanya dulu ya. Jadi memang ya saya involved di situ, tapi the founder is Veronica Kolondam. She's a great lady. She's my senior sebagai young global leaders. Walaupun secara umur lebih muda dibanding saya. Tapi secara young global leaders dia duluan baru saya gitu kan. Nah, that's how we met actually ya, di Davos. Ya. Nah di situ dia sharing tentang Yayasan Cinta Bangsa dan gimana dan I started to be involved dalam yayasan itu. Yang menarik buat itu adalah beberapa hal. Pertama adalah dari sisi ini dorongan pendidikan untuk anak-anak awal. Ya. Awalnya nih yang saya ceritakan, Mas. Yang dimana kalau evolusinya mulai dari drug waktu itu, ya. Tapi akhirnya fokusnya itu pendidikan anak-anak, memberikan make sure that anak-anak itu bisa sekolah. Dan pendidikan itu is my passion. Karena saya percaya pendidikan itu adalah kunci untuk mengurangi kemiskinan. Nah ini, terus dimulai anak-anak ini sekolah, anak-anak TK, SD semua ini. Ternyata mereka karena nggak sekolah karena bantuan orang tua. Right? So jadi how to make sure of that? Bantu anak-anaknya, kita bilang bantulah ibunya. Ibunya dikasih pinjaman untuk berusaha modal. Kalau ini bisa usaha, anaknya nggak usah kerja atau usaha, anaknya bisa sekolah. Jadi selalu dikatakan, will give you, akan berikan microfinance kepada ibu-ibu ini, asalkan anak Anda di sekolah. Kalau tidak, kita punya namanya sekolah, rumah belajar, yang dimana you can go to this rumah belajar, gitu, secara gratis. Tapi itu, mau dikasih pinjam, boleh, dikasih modal, oke. Tapi anak-anak harus bisa sekolah. Nah, dan ini juga sekalian namanya women empowerment. Udah 60.000
ibu-ibu yang bantu secara microfinance dan berapa anak-anaknya kan secara impact yang ada. Nah, bicara tentang itu, ada satu program yang kemarin waktu pandemi, Yayasan Cinta Anak Bangsa itu buat namanya Light Up Indonesia. Yang dimana kita dukung, Indeka Foundation juga saling mendukung di situ. Nah, ini gini kan, ini waktu itu pemerintah ada yang namanya subsidi untuk listrik. Subsidi listrik ya kan, untuk yang 550 kVA, ya. Terus ada yang 1.250%, ya. Dan lain-lain. Nah, ternyata waktu kita melihat ya secara YCAP, yang namanya kemiskinan di kota itu bukan di 550 kVA, tapi di 1.200. Malah lebih tinggi lagi. Ya. Nah, yang lebih membahayakan adalah yang namanya kemiskinan di kota. Kalau kemiskinan di desa bisa saling membantu karena nyari makan lebih ini. Kalau di sini enggak. Individualistis. Waktu itu sempat pada awal-awal saya lihat Tanah Abang. Waktu saya sama muter-muter, banyak yang namanya orang-orang tidur di luar. Kenapa? Nggak bisa bayarin ngekos, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Mulai itu bertumpuk-tumpuk waktu itu. Oke. Nah, di sisi lain kita waktu itu ingin membantu bagaimana memberikan bantuan. Untuk memberikan bantuan, pandemi lagi. Kalau biasanya kita datang kita kasih makanan, muter segala macam, ini nggak bisa. Bagaimana yang termudah? Ternyata kami ada solution bahwa kalau kita kerjasama dengan PLN, kita berikan misalnya Rp100.000 kepada keluarga itu, kita tidak perlu hadir, tapi tinggal dia tidak usah bayar 100.000 uang listriknya yang mungkin tidak bayar karena biasanya untuk itu. Dia uang ekstra itu bisa digunakan untuk beli makan atau obat-obatan atau kesehatan. Jadi cara bagaimana untuk melakukan itu. Dengan itu sendirinya, terus kita bikin untuk Indeka Foundation yang YCAP. Indeka Foundation bilang, for every rupiah yang ingin berkontribusi, kita patch. Nah, jadi dilakukanlah ya kan waktu itu fundraising oleh YCAP. Yang dimana setiap kali Rp1 kita Rp1. Nah waktu itu kita dapat, alhamdulillah, terus kita berikan kepada yang namanya yang membutuhkan, yang melewati proses tadi itu being lighting up, yang namanya karena light up juga karena kerja sama PLN ya, jadi dengan itu juga light up. Dan itu untuk pertama kali untuk PLN juga. Dan very itu juga gimana PLN sangat cepat bereaksi, bagaimana cara kita bekerja sama. Jadi that's light up. Jadi dengan cara dan sudah 100.000 lebih yang menerima manfaat. Iya, untuk light up ya. Untuk light up, yes. Dan waktu itu kerjasama juga dengan Media Group. Anda juga tercatat sebagai penasihat Indo Relawan juga ya. Banyak aktivitas Anda di aktivitas sosialnya. Kalau bicara Indo Relawan dikit, terus NNY kan. Jadi itu juga menarik. Saya sebetulnya dibilang advisor, actually ya founder itu namanya Widar. Waktu itu anak muda, pinter, a very bright person. Datang ke saya bicara mengenai, Mas saya mau buat gini-gini. Nah, saya bilang, wah ini menarik konsepnya. Ya, salah satu, I'm one of the 3 yang membantu di situ sebagai mentoring lah ya, bantu dukung juga, memberi support pada Indo Relawan. Nah, menariknya kan di sini juga is the same of gotong royong tadi, ya kan, menciptakan suatu platform untuk yang namanya orang ingin menjadi relawan, di matching. Ada yang membutuhkan, ada yang bisa di match. Misalnya yayasan membutuhkan volunteer hukum. Sini ada yang mau volunteer tentang hukum, bisa memberikan. Tapi lebih lanjut lagi waktu itu kerja besar relawan, salah satunya Asian Games, misalnya ikutan dalam relawan itu untuk yang sebagai relawan untuk volunteers. Dia mencari relawan-relawan itu kan yang mencari. Jadi terus kalau jadi ada pandemi sekarang ini misalnya Depkes atau apa, ini kan jadi platform bagus dan ternyata animonya itu banyak anak-anak sekarang ingin melakukan sesuatu Sabtu Minggu gitu kan. Sekarang volunteer works misalnya contoh is part of KPI di bank-bank semua itu bisa. Itu menjadi bahwa part of your KPI juga menjadi value kan. Nah jadi buat saya menarik sekali relawan. Nah tapi overall bahwa saya percaya tadi bahwa
maybe I'm very passionate about Pancasila, ya, keadilan sosial. Saya merasa bahwa kita jangan lupa memberikan suatu impact sosial kepada yang lain. Gitu ya. Betul. Nah, jadi it's in my heart. Jadi that's why saya involved di Yayasan Cinta Anak Bangsa, saya involved dengan Indo Relawan. Saya buat platform yang namanya Plus, yaitu platform usaha sosial. Ya, untuk orang-orang, teman-teman yang ingin berusaha menjadi social entrepreneur, gimana caranya, ini segala macam. Itu ada namanya Plus. Terus ya hal-hal yang lain yang saya lakukan. Kalau saat ini kan situasinya memang sulit ya, situasi pandemi. Dan Indika Foundation cukup aktif membantu pemerintah mengatasi persoalan ini. Termasuk juga memberikan sumbangan dengan nilai yang cukup tinggi juga melalui benihbaik.com ya. Iya, betul. Di luar itu juga belum lama ini meluncurkan gerakan 1 juta sejadah ya, kalau saya tidak salah. 1 juta sejadah. 1 juta sejadah. Pertama kalau bicara apa yang kita lakukan dalam pandemi ini, memang tadi ya kita punya pemikiran bahwa jangan sampai kita ini sedang menghadapi krisis kesehatan, betul, yang sudah juga krisis keuangan dan ekonomi, jangan sampai menjadi krisis sosial. Karena kalau udah krisis sosial, krisis keamanan, krisis politik, bubaran kita ini. Repot. Nah, kita harus saling membantu menjaga itu. Nah, disitulah kehadiran daripada Indika Foundation. Bagaimana bisa masuk, ikut serta dalam proses krisis kesehatan. Apa yang bisa dilakukan, gitu kan? Kalau ekonomi dan keuangan pemerintah, ya kan, kita bisa berkontribusi dalam berbisnisnya. Dari segi tidak mem-PHK orang dan segala macam, gaji tetap tidak motong, itu bisa kontribusi. Tapi yang ketiga juga adalah sosial tadi. Gitu. Bagaimana kita menjaga jaringan sosial ini supaya jangan sampai, saya percaya gini, bayang nggak kalau kita cuma hanya membantu sekitaran kita aja. Ada tetangga kita bantu yang susah. Kalau semua melakukan hal itu, perusahaan juga melakukan hal itu, jaring sosial kita kuat loh. Gitu. Nah, makanya kerjasama benihbaik.com, kerjasama sama yang lain-lain juga. Jadi kita kerjasama, siapapun kita kerjasama. Kalau memang itu adalah the goodness for the country. Nah, terus kalau 1 juta sajadah, ini kita juga kerjasama dengan Ormas. Pemuda Pancasila. Orang bilang pemuda Pancasila ini apa nih gini kan. Tiba-tiba ke masjid gitu. Nah, di sini saya bilang, kenapa ya? Yuk kita ajak semua teman ya. Jangan mikir yang negatif aja. Dan juga luar biasa lah itu. Ingin bagaimana coba membawa teman-teman ini melihat ke dunia yang lain. Kebersamaan kita, menjaga masjid. Menjaga masjid. Tapi di sisi lain juga memberikan percontohan untuk kesehatan. Yaitu apa? Dengan memberikan sajadah tadi. Sajadah itu juga berupa yang namanya so-called anti-COVID. Istilahnya tidak untuk yang bersih lah gitu. Di mana seorang bisa tetap ibadah, tapi ingat tetap protokol kesehatan. Bersamaan juga membawa keharmonisan. Keharmonisan di antara yang tadi dianggap dekat dengan masjid selama ini, yang jauh dengan masjid misalnya, dianggapnya ya. Padahal ini kesatuan ya. Dan negara ini sebagai simbol dari persatuan dan kesatuan. Karena saya percaya, saya lihat ini gini, ini kita lagi perang kesehatan, perang ekonomi. Jadi ini extraordinary, karena ini perperangan, kayak 1945, waktu kita kemerdekaan, apa sih yang membuat kita bisa menang? Kesatuan dan persatuan kita. Kebersamaan. Nah, di sisi ini yang kita perlukan juga, jangan dilihat luarnya, lihat hatinya. Nih, bisa bersama-sama. Yuk, gitu. Simbol-simbol itu harus dilihat. Jadi, balik lagi bahwa peace, kedamaian. Makanya waktu di launch juga di Masjid Istiqlal, dan waktu itu juga hadir Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, ya,
terus juga hadir Dewan Masjid, Ketua Dewan Masjid, hadir juga Imam Besar Masjid Istiqlal. Karena saya juga sangat Pak Nasaruddin, saya senang sekali dengan bahwa cinta, gitu. Islam, love. Wah, itu keren. Betul. Gitu, ya kan? Nah, jadi ini satu kesatuan. Di situ ada Mas Yapto-nya, ada kita, ada semua. Ini kan enak ya, dingin ya. Itulah harmoni tadi itu. Harmonis kan, keren. That's Indonesia. Betul. Janganlah kita ini yang sudah punya budaya Indonesia, punya kekayaan budaya, tapi kita ikuti budaya asing, budaya Amerika, budaya Eropa, budaya Timur Tengah, budaya-budaya negara-negara lain. Kita punya budaya sendiri. Let's be ourselves, authentic. Tapi memang betul ya, latar belakang keluarga itu memang betul-betul mewarnai langkah-langkah yang Anda buat. Pengalaman masa kecil gitu kan. Terus kemudian tinggal bersama orang-orang yang berlatar belakang multi etnis. Kemudian itu Anda bawa dalam dunia yang real saat ini gitu kan. Yang paling dominan membangun karakter Anda seperti sekarang ini seperti siapa? Ya, gini. Karena I have to give itu pada ayah dan ibu saya. Awalnya. Ya. Karena dia, ayah ibu lah yang mendidik saya itu sedemikian rupa. Lalu memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sekolah di luar. Bisa melihat tadi culture yang berbeda dan semua itu. Nah, saya melihat bahwa mentor saya itu adalah mungkin ayah ibu saya. Ayah dan ibu. Saya melihat satu kesatuan tuh. Satu kesatuan. Tapi Pak Dwi juga mungkin salah satu mentor. Saya banyak sih kalau bilang mentor. Karena Pak Sudikatmono. Ayahnya. Iya, ayahnya Pak Agus Lasmono ya. Itu saya ingat tuh tahun 1998. Dia bilang begini. Uang bisa dicari. Nama baik tidak bisa dibeli. Betul. Itu kata-kata beliau. Dan itu beliau waktu itu ya buat saya salut. Beliau serahkan harta beliau kepada pemerintah. Demi, walaupun bukan kesalahan beliau waktu itu. Karena partnernya. Diserahkan semua. Kita yang ngeliatnya, Pak, ya kan. Terus kalau bicara persahaman 50-50, kalau mau dibilang dosa 50% aja, 50% nggak usah gitu kan. Dia bilang uang bisa dicari, nama baik tidak bisa dibeli. Itu dalam. Ini menarik. Uang bisa dicari, nama baik tidak bisa dibeli. Tidak bisa dibeli. Ada seorang senior yang bicara sama saya dan bilang suruh mikirkan. Dengan proses yang ada, akhir-akhirnya saya berpikir apakah ini panggilan saya? Melayani. And then I talk to my family, my partners, to my surprise juga, semuanya support.